warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas menganalisis keterampilan gaya renang dan penyelamatan kegawat daruratan di air. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa ya, like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Ananda sekalian bisa mendapatkan video terbaru dari Mitra Channel. Perlu diketahui, tujuan berenang tidak semata-mata untuk pembelajaran gerak dan mencapai prestasi. Tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas diantaranya adalah untuk pembentukan dan pengembangan fisik, pembinaan hidup sehat, pemeliharaan kesegaran jasmani, dan peningkatan kapasitas tubuh serta tujuan lainnya yang lebih banyak. Namun lebih dari itu, banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan langsung atau tidak langsung kalau kita menguasai berenang. Di antaranya, pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Kedua, meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Ketiga, mempengaruhi otot menjadi berisi. Ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot akan bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat, sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi atau padat. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian A, yakni menganalisis keterampilan gaya renang. Yang pertama, menganalisis keterampilan renang gaya dada. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua kaki menendang ke arah luar, sementara kedua tangan diluruskan di depan. Kedua tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak yang sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah satu kali gerakan tangan kaki atau dua kali gerakan tangan kaki. Analisa gerakan renang gaya dada adalah sebagai berikut. A. Gerakan kaki. B. Gerakan tangan. C. Pernapasan. D. Koordinasi kaki dengan napas. E. Koordinasi napas dengan tangan. F. Gerak koordinasi kaki dengan napas dengan tangan. Dan G. Perbaikan gaya. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni menganalisis keterampilan renang gaya bebas. A. Posisi start. Yang pertama, pandangan lurus ke depan atau pada air. Kedua, posisi badan membungkuk. Tiga, lutut sedikit ditekuk ke depan. 4. Posisi kaki menginjak balok start dan bersiap menolak saat start. 5. Jarak kaki kanan dan kiri selebar genggaman telapak tangan. 6. Posisi tangan lurus ke bawah dan punggung tangan menghadap ke depan dan posisi tangan berada di samping luar kaki kanan dan menyentuh balok start. B. Posisi badan saat berenang. Yang pertama, tangan. A. Posisi tangan saat tangan kanan melakukan gerakan masuk ke air hingga lurus ke depan.
posisi tangan kiri melakukan tarikan atau dorongan ke belakang. B. Posisi tangan keluar dari air di akhir gerak dorongan dan lecutan tangan dengan posisi siku tangan diangkat ke atas agar ujung jari keluar dari air. C. Posisi tangan kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Kedua, kepala. A. Posisi kepala di dalam air dan menghadap ke bawah air. B. Sebagian kepala berada di atas permukaan air dari batas telinga atas. C. Posisi kepala saat mengambil napas. Kepala ditolehkan ke satu arah dan mulut keluar dari air. D. Pada saat mengambil napas, kepala tidak boleh diangkat ke depan. 3. Kaki. A. Posisi kedua kaki lurus ke belakang. B. Kaki saat digerakkan bergantian, mencambuk ke bawah dan ke atas permukaan air. C. Kaki digerakkan berporos pada pangkal paha dan lutut tidak ditekuk. 4. Badan. A. Posisi badan telungkup lurus di dalam air dengan posisi mengapung dan badan sejajar dengan permukaan air. C. Teknik renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik dasar mengapung. Yang kedua, teknik dasar meluncur. Yang ketiga, posisi tubuh. Yang keempat, gerakan kaki. Yang kelima, gerakan tangan dan lengan. 6. Teknik pernapasan. 7. Koordinasi saat berenang. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni menganalisis keterampilan renang gaya punggung. Sewaktu berenang gaya punggung, orang berenang dengan posisi terlentang. Posisi wajah berada di atas air sehingga orang mudah mengambil napas. Namun, perenang hanya dapat melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Sewaktu berenang, siswa memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. Dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas. Tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air, kedua tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung. Berbeda dari sikap star, perenang gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu yang semuanya dilakukan dari atas balok star. Perenang gaya punggung melakukan star dari dalam kolam. Perenang menghadap ke dinding kolam dengan kedua tangan memegang besi pegangan. Kedua lutut ditekuk di antara kedua lengan, sementara kedua telapak kaki bertumpu di dinding kolam. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yakni menganalisis keterampilan renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi telungkup. Kedua lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua kaki secara bersamaan mencambuk ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut atau hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Dalam menganalisa gaya kupu-kupu, ada 5 bagian yang harus diperhatikan, yang terdiri dari posisi badan, gerakan kaki, gerakan lengan, pernapasan, dan koordinasi gerakan. Oke Nanda sekalian, kita masuk ke pembahasan bagian B, yakni menganalisis keterampilan penyelamatan kegawat daruratan di air. Berikut beberapa hal terkait kegawat daruratan di air. Yang pertama, kegawat daruratan korban tenggelam. A. Arti tenggelam. Yang dimaksud dengan tenggelam adalah suatu istilah dari suatu keadaan yang disebabkan karena seseorang menghirup air atau cairan ke paru-paru, sehingga menghambat atau mencegah udara yang mengandung oksigen
untuk sampai dan berhubungan dengan bagian dan permukaan alveolus di paru-paru, di mana bagian ini merupakan bagian penting yang berfungsi untuk pertukaran gas di paru-paru dan proses oksigenisasi darah. B. Penyebab. Yang pertama, terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan. 2. Ketidakmampuan akibat hipotermia atau shock atau cedera atau kelelahan. Ketiga, ketidakmampuan akibat penyakit akut ketika berenang. C. Klasifikasi tenggelam. Yang pertama, berdasarkan kondisi paru-paru korban. A. Typical drowning. B. Atypical drowning. 2. Berdasarkan kondisi kejadian. A. Tenggelam. B. Hampir tenggelam. 2. Teknik menolong di air. Dalam melakukan pertolongan, kecepatan bukanlah segalanya. Ketepatan yang didasari oleh keselamatan adalah unsur yang harus diutamakan. Satu hal yang perlu diingat, menolong korban di air tidak perlu menjadi basah. Prinsip utamanya adalah menolong dengan teknik seaman mungkin bagi penolong maupun korban. Berikut di bawah ini beberapa teknik menolong orang di air dari mulai yang paling aman. A. Raih. Ini adalah teknik yang paling aman sehingga dapat dilakukan oleh yang tidak bisa berenang sekalipun, dengan cara menggunakan tongkat sehingga dapat mencapai korban dan menariknya ke tepi. B. Lempar. Jika tidak dapat menemukan tongkat yang cukup panjang untuk mencapai korban, maka carilah bahan yang bisa mengapung, atau rim buoy, atau ban pelampung, jerigen, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan tali. Lemparkanlah bahan tadi ke arah korban. Jika Anda berada di kolam renang umum, maka gunakanlah ban pelampung yang ada di tepi kolam. C. Dayung. Jika Anda sedang di perahu, terutama jenis kano atau kayak, berhati-hatilah saat mendekati korban. Kekuatan korban saat panik sangat berbahaya dan dapat membalikan perahu yang Anda tumpangi. 3. Karakteristik korban. Pengetahuan kita tentang karakteristik korban yang sedang tenggelam akan sangat menentukan teknik yang dipilih saat melakukan pertolongan. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik korbannya. Secara umum, korban yang sedang tenggelam dibagi menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut. A. Bukan seorang perenang. B. Perenang yang cedera. C. Perenang yang kelelahan. D. Tidak sadar atau pasif. 4. Penanganan kegawatan daruratan yang lain. Kram. Kram memang bukan sebuah masalah besar jika kita berada di darat. Tapi bila kita sedang di air yang dalam, maka kram akan mengancam jiwa kita. A. Penyebab. Kram adalah kejang otot yang bersifat mendadak dan terasa sangat sakit. B. Langkah-langkah penanganan. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kram. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan berusaha ke tepi. 2. Tarik napas dalam dan tahan. 3. Lakukan peregangan dan pemijatan pada otot yang kram. 4. Jangan lakukan gerakan apapun kecuali peregangan ataupun walaupun badan kita tenggelam. 5. Tarik napas lagi, kemudian lakukan peregangan lagi. 6. Ulangi sampai nyerinya reda. 7. Setelah reda, barulah berenang ke tepi. Usahakan tidak menggerakkan atau menggunakan otot yang tadi kram. 8. Setelah di tepi, lakukan kembali peregangan sampai otot terasa nyaman. C. Penanganan kram. Prinsip dasar penanganan kram adalah meregangkan otot berlawanan dengan arah kejang, ditambah dengan pijatan pada otot yang kram untuk membantu pelemasan otot sehingga sirkulasi oksigen, elektrolit dan zat metabolik menjadi lancar. D. Pencegahan kram. 1. Lakukan pemanasan dengan peregangan sebelum memulai olahraga. 2. Tidur yang cukup. 3. Cukup minum sebelum, saat dan setelah olahraga. Jika perlu, yang mengandung elektrolit, misalnya
Oreillette atau Mizon. Oke Nanda sekalian, demikianlah video pembelajaran singkat hari ini mengenai menganalisis keterampilan gaya renang dan penyelamatan kegawat daruratan di air. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Cukup sampai di sini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.